Kartika Putri menyayangkan netizen yang menyebar foto masa lalunya ketika sebelum berhijab di media sosial. Hal itu buntut video dirinya menantang calon pemimpin untuk baca Al-Quran. Hari terakhir tuh sedihnya ada ketika foto-foto lama aku dimunculkan, kata Kartika Putri saat ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Berjumpa lagi dengan Om Ben, salam seger waras, tetap semangat, jaga persatuan. Aduh, kasihan bener ini. Aktris Putri Indonesia bernama Kartika Putri. Lawang dia sebagai warga negara loh, berharap calon pemimpinnya bisa kasih contoh. Bagaimana mengaji, kok malah dia dibully. Dia kan cuma artis biasa. Tidak punya penggemar sampai puluhan ribu loh. Jika warga net nggak berkenan, ya sudahlah biarkan saja. Mestinya kita bisa menilai dan menahan diri untuk tidak mengolok-olok apa harapan dia. Sebenarnya nggak ada sih yang salah dengan pernyataan sebagai negara mayoritas muslim itu. Dan kebetulan semua capres beragama Islam tes mengaji itu hal lumrah. Jika direalisasikan ya monggo, enggak digubriskan ya tidak apa-apa. Misalnya nih, pernyataan itu dibiarkan, apa akan ada risiko bagi capres tertentu? Kan ya enggak toh. Kecuali Mbak Kartika Putri itu ketua partai besar atau tokoh agama, pemimpin sebuah komunitas misalnya gitu. Atau ketua ormas yang ya monggo lah bila mau disikapi. Apa kita nggak ingat tahun 2014 dan 2019 setiap hari Jumat pendukungnya Pak Jokowi sering bikin status Pak Prabowo Jumatan di mana ya? Kan tahu kan? Biasa aja tuh gitu loh. Nggak ada yang marah-marah, pada waktu itu. Sekarang pendukungnya Pak Ganjar dan Prof Mahfud tidak ada yang nanya begitu. Ya biasa juga. Coba kita cek bareng-bareng. Sebenarnya siapa di antara ketiga pasangan itu yang pengetahuan agamanya minim? Ini bukan dalam rangka menjatuhkan loh ya. Bener nih, maaf nih sebelumnya nih. Ini tidak mau mempolitisasi agama. Setidaknya gini, kita bisa melihat luarnya lah. Bagaimana pasangan capres, cawapres nomor 1 dan nomor 3. Keempat orang ini semua istrinya berhijab. Lalu latar belakang mereka lumayan lekat dengan agama. Pak Anies jelas keturunan Arab. Istrinya juga aktif di berbagai kegiatan keagamaan. Caimin dan istrinya sama-sama lulusan pondok pesantren loh. Tentu beres no ya. Tentu kita tidak meragukan kemampuannya baca Al-Quran ini untuk Caimin dan istrinya itu karena lulusan pondok kan gitu. Bagaimana dengan Pak Ganjar dan Prof Mahfud? Meski Pak Ganjar aslinya Karanganyar, di lereng Merbabu sana tuh, kita mengerti kok Bu Atikoh itu cucu ulama besar yang ada di Banjarnegara Kebumen sana itu, yang punya pondok pesantren. Hingga sekarang keluarga besarnya itu masih loh mengabdikan diri, membina para santri di pondok itu. Sementara Prof Mahfud, asli kelahiran Madura, tidak perlu kita sanksikan pengetahuan agama. Pengetahuan agamanya itu tidak perlu kita ragukan kalau Prof Mahfud. Malah beliau bisa baca kitab kuning. Sebuah keahlian yang kayaknya dimiliki Pak Anies serta Caimin. Bagaimana dengan Pak Prabowo dan si Samsul? Pak Prabowo statusnya itu mu'alaf. Terutama ketika menikahi istrinya yang anaknya Pak Harto itu. Hanya saja rakyat Indonesia jarang melihatnya beribadah. Malah yang mudah kita jumpai Pak Prabowo ini kerap hadir dalam acara Natalan. Kita maklum. Memang keluarga besar Pak Prabowo ini Nasrani. Dan tentu tidak ada yang salah dengan hal ini. Bagaimana sama Gibran? Yang jelas Pak Jokowi dan anaknya dekat dengan tokoh Islam. Setidaknya di Solo, keluarga presiden punya penasihat agama,
Beliau bernama Gus Karim. Ulama besar namun hidupnya sederhana. Mengasuh pondok pesantren juga. Selain itu, mereka juga dekat dengan Gus Miftah, Gus Miftah, Gus Mus, Habib Lutfi, Habib Syekh, dan banyak tokoh NU. Tapi apakah kedekatan dengan tokoh agama mencerminkan pengetahuan soal agama? Tidak selalu begitu. Namun paling tidak, bila orang dekat dengan tokoh agama, perilakunya akan sangat dijaga. Seorang ulama tidak akan segan-segan menegur atau mengingatkan atau menasihati bila ada perilaku yang menyimpang. Nah, lantas apa kaitannya dengan pernyataan tes ngaji Kartika Putri itu? Namanya juga warga negara, berharap pemimpinnya itu bisa mengaji, kan nggak salah toh. Orang yang bisa ngaji juga tidak selalu mencerminkan perilakunya lebih baik. Mungkin bagi Kartika Putri, dia pengen memilih capres yang bisa mengaji, dituruti syukur, tidak ya nggak apa-apa. Ibaratnya kita kerja di sebuah perusahaan, berharap kantor atau perusahaan memiliki bus antar jemput buruh. Apa itu salah? Memang jika perusahaan nggak memenuhi, bisa diadukan ke pengadilan? Kan ya tidak. Apa bos yang tahu karyawannya bilang begitu, juk si karyawan itu dipecat, rak toh, kejemen, kan enggak gitu loh. Kenapa netizen maha benar malah menyerang aktris ini loh? Dituduh sok suci lah, sok bener lah, sok paling solihah lah, sampai foto-foto zaman dia belum berhijab diposting lagi di kolom komentar medsos Mbak Kartika Putri. Mbok tolong kita bisa waras sedikit. Kenapa? Setiap rakyat atau warga negara bebas loh menyatakan pendapat, dan berbeda itu biasa. Tinggal kita bagaimana menyikapi perbedaan itu. Namun bila wes tekan miso-miso, mencaci maki, menghina, apalagi memposting foto sebelum berhijab, kok malah perilaku netizen kayak becak tanpa rem ya. Mbok tolong warga plus 62 ini loh, berkomentar sesuatu itu pada tempatnya gitu loh. Yang tidak setuju omongan Mbak Putri, yo biarin saja. Om Ben ya nggak setuju tes baca Al-Quran, tidak penting buat rakyat. Tapi Om Ben menghormati aspirasinya. Penting aspirasi tersebut, tidak merendahkan, tidak meremehkan, tidak merugikan pihak lain. Sesimpel itu kan. Lantas ngapain urusan masa lalu mbaknya diungkit-ungkit? Nah kita sendiri aja loh, belum tentu lebih baik. Diingatkan saja, dikomentari, nggak usah mencaci maki, apalagi menyebut sok soleh. Nah, sok solehah gitu loh. Sok wis paling bener sendiri, sok wis pahalanya banyak dan lainnya gitu kan. Kan Mbak Kartika postingnya di akun medsosnya sendiri. Dan status itu tidak menjatuhkan capres tertentu. Bisa jadi yang mencak-mencak itu pendukungnya Pak Prabowo. Mungkin mereka ngeri. Gimana caranya Pak Prabowo baca Al-Quran? Pendapat orang juga bisa beragam. Nggak perlu menilai apalagi menjatuhkan orang lain. Loh, mesti tes ngaji itu tidak penting. Saya juga setuju itu. Namun bila ada yang lain yang pengen membuktikan, ya kita hargai. Atau misalnya nih, ada yang berharap minta capres jalan kaki 2 atau 4 km. Apa yang nggak salah? Enggak dong. Namanya juga harapan untuk mengukur kemampuan calon pemimpin bangsa. Jangan sampai kita salah milih orang. Nah, jadi presiden itu staminanya mesti kuat. Misalnya nih, masih bisa berjalan 2 km tanpa henti. Ini supaya presiden pengganti Pak Jokowi masih kuat keliling Indonesia, mengawasi berbagai program yang dijalankan. Bila tidak dijalankan, itu bisa juga kemudian Mbak Kartika berharap nih, presiden kelak tetap rajin ibadah, bisa membaca Al-Quran, mampu menjaga agama dengan baik. Terus salahnya itu gimana?
Beda soal seandainya Mbak Putri bilang begini nih, akan menuntut KPU jika tak menambah syarat capres harus bisa mengaji. Nah itu nggak bener, Om Ben nggak setuju itu. Kan beda kalau hanya nyetatus di akunnya sendiri, pengen para capres tes mengaji. Itu permintaan sederhana kok dan sangat normal. Kalau ada orang yang meminta capres-capresnya rutin sholat, ya silahkan. Wong itu keinginan rakyat. Yang kebetulan Islam jadi agama mayoritas. Mungkin jika agama lain mayoritas, keinginan bisa beda lagi nih. Sesuai agama yang mayoritas itu ya. Ayolah netizen, bersikaplah bijak. Tidak semua orang yang berbeda pilihan harus dihina-hina. Kita sendiri dihina juga nggak terima kok. Demikian opini Ben kali ini. Salam seger waras, tetap semangat jaga persatuan kita. Sampai berjumpa lagi.